Saya akan praktekkan dok bagaimana cara memasang tipnya. Saya coba pasang tip yang besar saja karena kita akan coba pertama untuk kegiatannya besar. Ketika kita akan memasang dok, pastikan ini ada di titik paling belakang. Nah, kita masukkan saja. Nah, jika dia sudah terasa gini ya dok, coba ditarik sedikit, dia tidak bergerak, itu berarti dia sudah stabil. Nah, ingat dok, ketika kita mau memasukkan, karena ujung tipnya dia bisa dibikin angle, ketika memasukkannya ini harus kita luruskan dahulu, baru kita masukkan ke area sini. Nah, udah gini dok. Nah, fungsi ini adalah kemudian untuk menaikkan dan menurunkan, ya. Kemudian untuk enaknya lagi dok, gitu. Ini ujungnya bisa kita bengkokin. Jadi kalau kita mau kerja di daerah belakang, nggak perlu gini banget, gitu ya. Kita sudah cukup dengan angle segini. Atau bisa juga angle-nya angle banget, bisa sampai seperti ini, ya. Ingat tapi dok, ketika membukanya ini harus diluruskan dulu ya. Jangan langsung tarik, nanti dia patah atau rusak. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ya dok ya. Nah, kemudian kita coba untuk nyalakan. Nah, di sini ada kunci, walaupun ini kunci ala-ala aja. Di sini ada 1, 2, 3 tombol, jadi ini gadgetnya sangat futuristik menurut saya, nggak banyak-banyak tombol, nggak banyak-banyak hal ya. Ini kita masukkan key ini, kita pencet aja ini sampai keisi semua dok ya. 0, 0, 0. Nah, kalau udah berarti ini udah masuk, kemudian klik sekali lagi, kita masuk ke yang namanya menu. Menunya ada EPISO. Mungkin dokter bisa lihat di yang sudah di-sharing sama Dentium. Apa aja sih ini EPISO? E ini endo, P itu perio, ya kan? I itu implant, S itu surgery, O itu other lainnya. Nah, cara milihnya gimana? Kita klik sekali lagi dok. Nah, udah klik sekali lagi, kalau udah muncul kotak ini, berarti ini udah bisa dipilih. Kalau mau ke kanan ke kiri, pilih menunya. Ini ada tanda ke kanan ke kiri. Bisa dokter klik aja. Seperti ini. Nah, karena kita mau coba sekarang surgery dulu ya dok ya. Kita klik surgery, kemudian keluar dok dia menunya lagi. Ada gingivektomi, mungkin dokter sambil lihat juga ya menunya apa aja. Gingivektomi, papilektomi, insisi dan drainase, fibroma removal, frenektomi, vestibuloplasti, operculektomi lagi, gingivektomi. Nah, ada menunya tadi ya dok ya, mungkin sekitar 6 menu. Kenapa ada menu-menu seperti ini dok? Karena laser ini untuk tindakan tertentu, dia sudah ditentukan yang namanya gelombangnya. Nah, jadi enaknya kita nggak usah ngapalin dok. Jadi cukup aja kita ikutin yang ada di sini. Anggaplah kita mau gingivektomi ya dok ya. Kemudian kita tekan titik yang ini. Oh ya, mungkin dokter nanya, ini kenapa sih gerak-gerak kalau di sini ini gerak? Jadi alat ini lucu dan menyenangkan menurut saya. Gadgetnya sangat friendly untuk teman-teman yang kidal dok. Jadi untuk yang mau kerja kanan bisa, mau yang kerja kiri juga masih bisa baca gitu. Kan ada gadget-gadget yang nggak friendly untuk kidal gitu. Nah, kalau dokter misalnya kita nih trial sekarang gingivektomi, kita klik, kita mau apa? Mau standar atau kita mau gentle? Boleh pilih. Kalau saya, karena saya main implant, saya sukanya standar. Klik yang lama. Nah, kalau standar itu udah dipilihkan dok menunya. Gingivektomi itu kita pakainya 1,4 watt. Kemudian continuous wide, karena dia tahu kita pengennya standar. Kalau dokter tadi pilih yang gentle, ini akan keluarnya IP, CP. Jadi CP-nya bisa kita pilih, ada CP1, CP2. Kalau CP1 itu gelombang yang dikeluarkannya intermittent dok. Jadi
jalan berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti. Tapi kalau continuous wave ini gelombangnya terus. Biasanya kalau teman-teman yang bedah itu sukanya continuous wave. Tapi kalau teman-teman yang lembut-lembut ya, endo atau perio itu yang membutuhkan kelembutan sentuhannya itu biasanya pakai yang CP1 atau CP2 enggak. Nah, kemudian ada tulisan M. Apa bedanya M? Ada apa aja sih di sini? Kita coba ya dok ya. Nih. Kita klik sekali ini, maka kita bisa menambahkan word-nya. Misalnya, saya waktu itu dapat pelajaran gigivektomi itu nggak 1,4, saya mau 1,5. Oke, dokter bisa tambah 1,5, 1,6, 1,7, mangga silahkan. Tapi kalau dokter mau ikut standarnya ini 1,4 saja. Kemudian kita klik sekali lagi, misalnya kita ragu nih, saya nggak jadi continuous deh, saya mau ganti. Nah, dokter bisa pilih CP1, itu 50% ininya, perbandingan sinar sama berhentinya, atau dokter mau CP2, enggak. Nah, kemudian ada manual atau mau otomatis. Apa bedanya? Kalau M, manual, itu sinar lasernya akan keluar kalau kita pencet tombol on. Tapi dia akan berhenti kalau kita nggak pencet. Tapi kalau A, automatis, yang ini, nah, kalau yang A, ini otomatis, jadi kita nggak usah capek-capek mencet ini. Nah, ini sesuai sama, ini sih dok, sesuai sama selera. Kalau saya sukanya manual. Kenapa? Karena kita bekerja di mulut, saya nggak mau dia nyala terus, sedangkan nanti misalnya kena jaringan lain yang bukan kita tuju. Saya sukanya ini. Kalau udah dok, pencet yang lama, ini sudah on, ini sudah nyala, berarti kita sudah bisa action, kita sudah bisa pakai. Tandanya apa? Kalau dia berbunyi dok, ada suara ya. Nah, kita coba deh ya dok ya, misalnya kita mau, nah kalau amannya dok selalu taruh di sini. Ingat dok, ini coba disamat, ininya nyala, bukan berarti lasernya nyala ya dok ya. Oh ya, saya mau ini dulu. Nah, kalau sudah kita pencet sini, barulah dia nyala. Sorry, ini manual atau otomatis? Sorry, kita belum kalibrasi ya. Kita kalibrasi dulu dok. Nah, setiap dokter mau mulai, tolong dok dikalibrasi. Kalibrasinya dengan apa? Dengan benda yang hitam. Biasanya kertas hitam kalau ini udah disiapkan ya dok. Nah, kalibrasi baru dia, kalibrasinya kita ya. Berarti dia udah bisa nyala dok. Saya sebenarnya nggak begitu suka kalau terlalu panjang ya. Nah, coba lihat dok. Kalau manual, ini kalau nggak saya pencet dia nggak akan ada apa-apa. Ini aman, ini nggak panas ya. Tapi begitu saya pencet, nah keluar dia ya dok ya. Ada asap, ada bau. Dan karena kita kalau kerja laser itu kondisinya harus kering, maka yang kita perlukan adalah bukan suction untuk apa-apa, tapi suction untuk air ludah sama suction untuk ngisep bau gosong. Karena kita coba anggap aja dok ya, anggap nih kita mau cranectomy. Karena ini coba trial kita juga. Cranectomy itu kan kita memotong jaringan otot ya dok. Di sini saya coba ambil jaringan otot ini kan mirip seperti frenulum. Dokter boleh pakai cara lama, misalnya dokter jepit dulu atau langsung pun nggak masalah. Karena ini harus dalam kondisi kering, karena ini ayamnya keringetan, saya elap dulu. Pastikan dia kering. Tapi kalau di pasien jangan dilap-lap gini ya dok ya, cukup suction, kemudian pakai tampon boleh. Cranectomy punyanya surgery. Nah, cranectomy ini ya dok ya. Karena kita mau coba cranectomy. Oke, kita pencet standar aja. Oke, 1,2 aja, manual. Kita mulai ya dok ya. Oke, ini kita pilih. Nyala, 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 berarti ini udah siap ya dok ya. Anggap kita mau cranectomy. Kita kalibrasi lagi. Oke, berarti. Bentar, lagi minta kamera yang. Nah, ingat seperti yang tadi di teori saya sampaikan dok,
menggunakan laser berbeda dengan kita menggunakan scalpel. Kalau scalpel itu adalah tekan dalam potong gitu kan dok ya. Tapi kalau laser cara pakainya adalah sentuh pelan-pelan selapis demi selapis. Jadi anggap kita mau krenektomi ini ya dok ya. Jadi kita harus pelan. Nah, nah. Nanti kalau di pasien mungkin ini akan keluar bleeding, jangan buru-buru dong, ya, jangan buru-buru. Ada bau kosong, jangan khawatir. Ini jadinya bau ayam panggang. Jadi lapar. Ini ya dok ya. Nah, anggap kita mau krenek sampai ke sana. Kalau saya sih biasanya tetap pakai arteri clamp dipegang supaya tahu jaraknya. Nah, kalaupun kita mau kasih tanda, lucu juga di sini juga bisa dok. Ini kita kasih tanda dulu. Oh, kita mau sampai sana tuh, gitu ya. Ingat dok, caranya adalah pelan aja, lembut aja, ya. Prinsipnya kan gini, ketika kita menggunakan laser adalah kita nggak pengen berdarah, kita nggak mau jahit. Nah, anggap aja ini sudah, ya, udah sampai ke bagian yang kita tandain. Kemudian kita bisa rapikan. Nah, jadi yang tadinya ini kita udah mendapatkan, ya kondisinya udah seperti ini dok. Ya. Kalau dokter mau rapikan boleh, rapikan saja ini rapikan. Tapi sebenarnya nanti ini hilang sendiri dok. Bekas gosong atau warna hitam dan sebagainya ini akan hilang sendiri. Itu jadi bekas dari awal gitu. No. Kalau kita tidak buru-buru, tidak ada darah yang keluar, maka itu adalah aman kita dari luka terbuka. Kalaupun nanti ada darahnya harus kita panggang istilahnya, harus kita bakar dong. Jadi dia sudah terkoagulasi. Jadi enaknya laser bisa membekukan bekuan darah. Cara gimana tandanya? Kalau ada darah bleed, dokter masukkan saja, nyalakan sebentar. Nanti dia akan berubah sendiri, warnanya menjadi lebih dark. Nah, itu berarti dia sudah terkoagulasi, udah selesai. Nah, tapi kalau misalnya setelah krenektomi dokter masih mau pakai periodontal pad, nggak masalah. Tapi kalau saya biasanya saya pakai laser adalah untuk mengurangi tentunya biaya ke pasien, kemudian kenyamanan pasien. Jadi udah aja suruh pulang ya. Terus tetap kalau saya sih bekelin obat antiinflamasi, tetap bekelin yang namanya obat anti nyeri, tetap 3 hari mereka. Tapi biasanya pasien report sehari 2 hari udah nggak minum lagi. Jadi menurut saya easy dok, karena gini, krenektomi itu biasanya kalau krenektomi itu pertama kita butuhkan yang namanya jahitan. Udah butuh jahitan, kita butuh yang namanya black scalpel, ya kan? Itu biaya loh dok, ya kan? Udah gitu prosesnya, kalau kita nggak terbiasa dengan bleeding karena kita bekerjanya di jaringan lunak, ya saya tahu lah ini senior saya di sini dokter Aulia ya dok ya. Kalau misalnya ini kan kita sayat gitu kan bleednya kalau nggak biasa itu kan banyak juga ya darahnya gitu kan. Nah ini buat teman-teman yang ingin menghindari itu enak sih dok. Jadi kemudian di depan pasien juga kita nggak perlu gadget apapun yang membuat pasien itu menjadi takut gitu. Jadi menurut saya ini bagus banget. Hasilnya pun nanti ini dok biasanya kalau saya sih bisa dikasih apa tuh dok yang buat menghentikan gini itu setelah operasi boleh, atau misalnya mau pakai periodontal patch itu terserah, itu tergantung dokter. Tapi hasilnya menurut saya ini bagus dan cukup segini gitu, nggak usah jahit-jahitan gitu. Oh ya satu lagi hecting ya dok, hecting kan juga lumayan kalau benangnya nylon udah 100 berapa gitu. Sehingga kalau di klinik kami dok karena laser ini sebagian ada yang jadi menu utama dan sebagian ada yang jadi menu pelengkap, bahkan even jatuhnya ke pasien harganya kita ngecasnya jadi lebih murah. Tapi itu terserah dokter, tapi menurut saya banyak yang dihemat gitu untuk ke pasien.
tetap ya dok, anestesi tetap dilakukan. Semua tindakan laser yang kontak saya tetap pakai yang namanya anestesi. Oke, itu tadi sampel kranektomi ya dok ya. Kemudian kita coba untuk yang gingivektomi dengan ini dok. Mudah banget, jadi kita pelan-pelan kita kurangin sambil diukur, dan enaknya lagi nggak ada gangguan dari darah, karena kadang kita salah, misalnya gini, 2 gigi, kemudian kita mau potong yang satu setengah mili, yang satu 1 mili misalnya. Nah, kadang scalpel kalau sudah dipotong kan bleednya keluar. Nah, ketika bleednya keluar itu kadang-kadang jadi rancu kalau yang mau kita potong setengah mili. Nah, ini dokter boleh lihat di sini juga tingkat pengambilannya sedikit sekali, dan ini sangat membantu untuk pengambilan yang sedikit-sedikit begini. Nah, seperti itu. Jadi sambil dipaksa dikurangin sedikit-sedikit, dan dok, enaknya pakai laser ini tidak menimbulkan edema, jadi tidak menimbulkan bengkak. Artinya ketika kita memotong segitu, maka sembuhnya juga segitu. Jadi kadang kan kita kalau habis infeksi ini atau lain tadi, kita masih berdoa lagi tuh malamnya berdoa, ya Allah semoga benar ya sembuhnya gitu. Karena apa, bleeding kemudian scalpel itu kadang kalau buat pemula kayak saya itu menegangkan. Ya mungkin kalau para senior, saya yakin tangannya udah bisa banget kalau pakai scalpel. Tapi untuk pemula dok, laser ini sangat membantu. Pengurangan yang 0,0 itu sangat lebih terbantu. Saya lebih mudah pakai laser. Oke, seperti itu. Tetap prosedur gingivektomi, prosedur crown laser ini tetap dilakukan ya dok ya. Saya hanya menampilkan bagaimana laser ini bekerja menggantikan scalpel, menggantikan pisau bedah, dan hasilnya luar biasa. Nah, di sini tingkat kesembuhannya sama dok, tapi di sini nggak ada kontrol setelahnya ya. Tapi yang pernah saya akan lakukan itu memang benar juga, nggak ada perubahan. Misalnya kadang kita potong sembuhnya dia balik lagi gitu, itu nggak terjadi dok dengan pengambilan laser seperti itu. Kemudian setelah gingivektomi, endodontik ya, endodontik dok, mungkin teman-teman endo mungkin sudah pada jago-jago yang untuk mensterilkan saluran atas. Ini sebenarnya. Nah, untuk endo biasanya kita sesuaikan dengan panjang akar yang mau kita pasang ya dok ya, yang mau kita trim. Itu enak banget, ini kita bisa aja. Dok, kadang endodontik ini kita memang menggunakan banyak di ini ya dok ya, kimiawi dan mekanik ya dok. Nah, cuma kan kadang kita nggak tahu dok, di bawah itu bisa jadi ada ramifikasi akar, kemudian ada cabang-cabang seperti ini ya dok ya. Nah, kalau kondisinya membutuhkan keyakinan kita untuk lebih yakin lagi bahwa sterilisasi terjadi dok, biasanya saya setelah dilakukan IRF, kemudian irigasi, kemudian dikeringkan, kita bisa melakukan lasering di sini dok. Jadi lasernya kita mulai dari tip paling kita ukur panjang akarnya dulu. Setelah ukur panjang akar, kita masukkan sesuai dengan panjang akar, kemudian kita gerakkan melingkar dok. Ya, kita melingkar sambil ditarik pelan-pelan ke atas seperti video ini. Terus kita tarik ke atas, pelan-pelan aja dok, ikutin ritmenya sama seperti yang di video ini. Nah,
Nah, bisa dilakukan di kedua-duanya, terus di saluran akar. Nah, di stop boleh dilihat di sini. Di sini ada menu endodontik itu untuk apical access. Jadi kalau ada akses, ini juga kita bisa lakukan ya dok ya, apical access. Kemudian direct foot capping, ini juga bisa dok. Kemudian pulpotomi, kemudian root canal terapi. Ini biasanya yang sering saya pakai adalah root canal terapi ya. Root canal terapi ini tadi dok yang buat sterilisasi tadi. Jadi root canal terapi hanya butuh 0,3 dan dia sudah disetting itu intermittent ya dok ya. Jadi dia nggak continuous. Jadi CP1 udah baru kita mulai. Nah, kita mulai, jangan lupa untuk kita kalibrasi dulu ya dok ya, tetap kalibrasi. Tapi karena ini bukan untuk memotong dok, kalibrasinya juga tidak akan menimbulkan apapun. Kemudian setelah kita kalibrasi, baru kita lakukan, kita masukkan ke dalam saluran akar, harusnya saluran akar ini ya, masukkan ke saluran akar, anggap aja ini saluran akar, ya kan? Kita masukkan seperti ini dok, sesuai dengan kanalnya. Ya asik ya kalau ada gigi yang tembus itu loh ya. Iya. Terus anggap aja lah ini ya. Terus kita sambil kita tekan nih dok ya. Kemudian gerakannya pelan, tapi sedikit memutar. Iya ke atas. Karena ingat dok, sinar laser itu ada di ujung. Jadi keluarnya dia di ujung. Jadi bukan karena dia udah kena pinggir-pinggirnya ini, kemudian kita udah gitu ya, tapi ujungnya itu harus gitu dok ya. Oke. Nah, udah dok, cuma gitu aja. Berapa lama? Ya sesuai dengan panjang akarnya dan temponya, tekanannya sama seperti tadi. Kadang kita membutuhkan apa ya? Pasien itu membutuhkan, nggak pasien aja sih, kita juga membutuhkan ini ya rasa aman. Tapi benar dok, ini kalau osteointegrasi itu dia contactless. Jadi ini kita lakukan di 5 titik di sekitar implan yang sudah kita pasang. Jadi anggap misalnya kita pasang implan di sini. Ini kita pilih menunya dulu di others ya. Di implan ada gingival pigment, laser sedation, KMJ pain relief, ortho pain relief, ada biostimulation. Jadi di sini dok, biostimulation, ya kan? Coba di situ di mana? Di implan. Oke, di implan juga ada, tapi di biostimulation bisa juga ya dok. Kita back, kemudian kita pilih, di implan. Oke, Implan recovery atau osseo integration ya. Paling bawah integration. itu dia dok. Baru kita pilih. Iya. Nah, dia pilihnya otomatis ya. Jadi kita on-kan dulu. Dia nyala. Oke. Baru kita mulai. Ini misalnya ini ada implan dok ya, kita kasih di titik di sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Dokter bisa ulang ini 3 sampai 4 kali.